Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Teman-teman semuanya, hari ini tanggal berapa sekarang Kang Asep ya? Tanggal 8. Tanggal 8 September, saya ada di Bibilintik Farm. Teman-teman semuanya, sebelum kita mulai konten ini, jangan lupa untuk senantiasa berbakti kepada kedua orang tua kita, agar hidup kita diberkahi dunia dan akhirat. Kang Asep, apa kabarnya Kang? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat Kang Asep ya. Mudah-mudahan. Kang Asep, saya lihat ini pasca Idul Adha. Kita bicara pasca Idul Adha. Sepintas para pengusaha domba atau kambing itu kebingungan setelah Idul Adha ini mau jual kambing apa, dan harganya saya kira banyak yang berpikir itu turun karena pasar tahunan sudah lewat. Nah, faktanya nih, saya ingin tanya ke Kang Asep, faktanya pasca Idul Adha ini para konsumen atau para petani atau teman-teman kita ini kebanyakan nyari domba yang usianya berapa dan peluang pasarnya ada di jenis domba usia berapa bulan, Kang? Kalau jenis usaha domba ya. Nah, domba ini kalau untuk yang berpotensi itu ya tetap, kalau menurut saya karena saya berkecimpung di domba Garut, ya domba Garut. Domba Garut ya. Domba Garut yang usia berapa bulan? Usia kalau untuk habis Idul Adha itu potensi buat usaha itu ya semacam 3 bulan sampai 6 bulan ya. Terus domba jantan, pejantan itu jangan khawatir. Sebenarnya jangan khawatir, kenapa? Ketika kita berjualan di Idul Adha itu tidak habis. Ya kan? Si domba Garut ini pejantan itu stabil. Oh, beda dengan domba biasa Kang ya? Beda dengan domba biasa. Kalau domba biasa mungkin bisa turun sekitar 30 bahkan sampai 40% ya. Turunnya. Berarti balik modal aja kadang enggak Kang ya? Tapi tergantung di usia juga sih. Domba biasa juga kalau masih bisa ngebesarin nggak masalah ya. Dalam artian domba priangan itu kalau dalam segi bakalan tetap sama aja tinggi. Oke. Tinggi. Ya cuma setinggi itu tidak tinggi secara seperti domba Garut ya. Nah, kalau domba Garut Kang berarti pasca Idul Adha ini pejantan masih punya pamor Kang ya? Masih. Fungsinya sebagai pemijah. Pemijah. Oke. Berarti untuk si domba, tapi kalau dari harga Kang, ada penurunan tidak? Misalkan kalau Idul Adha kan memang pasarnya ya, kita tahulah permintaan banyak, panen raya. Ini ada penurunan nggak? Misalkan ada penurunan sedikit gitu, atau harganya tetap di harga segitu gitu? Justru di domba Garut itu tidak terpatok sama sama usia atau sama ukuran. Memang ada yang turun. Maksudnya ada yang turun, tapi turunnya tidak sesignifikan domba biasa. Jadi kembali new normal lah gitu ya. Kembali normal. Artinya masih ada untung lah walaupun sedikit kalau sisa kambingnya sisa Idul Adha gitu Kang ya. Tetap tidak ada kata rugi sebenarnya. Permintaan masih banyak Kang berarti ya untuk pejantan. Masih banyak. Saya pun kebetulan nih alhamdulillah ada PO ke Medan ya. PO ke Medan, dan ini masih saya tunggu. Dan yang memang udah pasti itu paket breeding ya. 1 jantan 3 betina itu udah pasti diberangkatkan ke sana gitu. Masya Allah. Tapi Kang kalau kalkulasikan permintaan pasca Idul Adha ini antara petet, jajalon, betina, dan pejantan, itu permintaan lebih banyak mana Kang di rating 1-nya? Di rating 1 itu lebih ke petet ya. Cuma barangnya ini yang susah. Bukan susah sih sebenarnya, ada, tapi harganya yang selangit. Itu sudah hukum ekonomi, permintaan banyak, barang susah pasti naik. Betul. Sebenarnya sih ada satu pertanyaan katanya, kenapa Kang domba Garut ini atau domba semua setelah Idul Adha si bakalan ini naik melambung? Itu apakah dombanya tidak ada atau memang pasarannya udah seperti ini tiap tahun? Jawaban saya sebenarnya simpel ya. Kalau kita sudah memahami siklus dari tahun ke tahun, makanya di usaha domba ini tidak ada kata musiman. Berarti tiap hari ada Kang ya? Tiap hari ada. Masya Allah. Jawaban saya. Jadi
Dan memang secara logika orang kan kemarin menjual, petani-petani ini menjual di kurban Kang ya. Nah mereka kan juga ingin menjual tahun depan, maka minta petet. Permintaan banyak, sedangkan yang breeding sedikit. Coba yang trading banyak, yang breeding mah domba lovers we. Jadi memang hukum ekonomi permintaan lebih tinggi ketimbang stok ya. Jadi memang harga wajar lah, memang mahal itu hal wajar. Berarti memang peluang besar Kang ya di petet ya. Dan sekarang si petani-petani kecil di pelosok pun udah mulai paham tentang media ya. Media, jadi mereka udah melihat. Jual sendiri gitu Kang ya? Jual sendiri. Di situ juga itu mendominasi untuk naiknya harga. Berarti mau tidak mau ke depan itu Bibilintik juga harus produksi Kang ya? Insya Allah memang kita udah agendakan ke situ. Ya. Jadi supaya di Bibilintik harganya tetap bersaing. Insya Allah, insya Allah. Begitu. Oke. Nah sekarang kita simpulkan teman-teman semuanya, berarti peluang berbisnis atau usaha domba ini sebetulnya tidak mengenal musiman Kang ya? Tidak mengenal musiman. Siklusnya itu ya Idul Adha itu panen raya. Panen raya. Kemudian juga untuk pasca Idul Adha juga masih banyak permintaan pemijah, paket breeding. Betul. Jajalon, kemudian petet usia 3-4, berarti terus menerus Kang ya. Gitu kan, darah. Kemudian juga yang akikah, sekarang sudah tren akikah pakai domba Garut. Betul. Karena memang ingin betul-betul sempurna dalam ibadahnya, ingin totalitas kalau memang ada uangnya Kang ya. Terakhir permintaan saya juga ada yang ya bahkan melebihi bisa puluhan juta gitu buat satu akikah aja gitu bisa. Oke. Karena pasar itu memang terbuka tapi belum banyak yang tahu gitu. Nah teman-teman semuanya, kalau teman-teman pantau Kang Asep di Facebooknya, beliau kemarin beli kambing 30 juta guys. 35 ya? 35 juta, coba sok. Jadi jangan takut, ini peternak-peternak domba terus semangat ya. Terus semangat, terus berkarya. Oke, kita lihat nih sekarang ada... satu lagi dan mohon maaf, dombanya nggak bakalan saya post karena memang permintaan dari konsumen tidak mau dipublikasikan.